Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi pendalaman bioteknologi konvensional di balik pembuatan keju. Oke, langsung saja mari kita pelajari. Nah Sob, sebelumnya, pada zaman dahulu sekitar 7.000 tahun yang lalu, di suatu daerah bernama Mesopotamia, atau yang sekarang dikenal dengan negara Irak, hiduplah seorang musafir yang ingin berpergian melewati padang pasir. Sebagai perbekalan, ia menyiapkan susu yang dibungkus dengan kantong terbuat dari perut domba kering, Sob. Setelah melakukan perjalanan beberapa jam, lalu ia kemudian berhenti dan hendak meminum susu yang telah ia siapkan tersebut. Namun, ia terkejut ketika melihat susu yang disiapkannya terpisah menjadi bagian padat atau dadih yang disebut dengan curd, dan bagian cair atau air dadih yang disebut dengan whey. Nah, dadih atau curd ini merupakan cikal bakal terbentuknya keju seperti yang ada sekarang ini, Sob. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa keju merupakan produk dari bioteknologi konvensional ya, yaitu hasil fermentasi asam laktat. Nah, keju ini adalah bahan makanan yang dibuat melalui fermentasi susu dengan cara yaitu susu diasamkan dan dipadatkan menggunakan mikroorganisme. Mikroorganisme dalam pembuatan keju antara lain yaitu bakteri Lactobacillus lactis, Lactobacillus casei, dan juga Streptococcus thermophilus. Nah, mikroorganisme ini dapat mengubah laktosa menjadi asam susu atau asam laktat. Nah, proses pembuatan keju terdiri atas beberapa tahapan. Di antaranya yaitu pasteurisasi, pengasaman, penambahan enzim rennet, dan pematangan keju, Sob. Oke, kita mulai dari pasteurisasi. Ini adalah proses sterilisasi susu dengan cara memanaskan susu pada suhu 70 derajat Celcius. Pasteurisasi ini dilakukan untuk membunuh bakteri patogen yang akan menghambat proses pembuatan keju, Sob. Langkah selanjutnya adalah proses pengasaman atau fermentasi. Nah, fermentasi ini dilakukan dengan cara menambahkan zat pengasam seperti perasan lemon, cuka, ataupun bakteri ke dalam susu yang telah dipanaskan tadi. Proses ini bertujuan untuk membuat pH susu menjadi rendah, Sob, sehingga enzim rennet dapat bekerja dengan optimal. Nah Sob, nama lain dari enzim rennet adalah enzim renin ya. Nah, enzim renin ini berfungsi untuk menggumpalkan kasein atau protein yang terdapat di dalam susu. Nah, enzim renin ini umumnya hanya ditemukan pada lambung hewan yang menyusui. Itulah mengapa di pembahasan awal tadi, susu tersebut dapat menjadi dadih. Ini karena seorang musafir itu menggunakan kantung yang terbuat dari perut atau lambung domba ya, yang dimana mengandung enzim renin. Oke, paham ya? Oke, setelah proses pengasaman, langkah selanjutnya adalah menambahkan enzim rennet. Penambahan enzim rennet ini menambahkan terbentuknya wujud susu padat yang disebut dengan dadih atau curd, dan juga wujud susu cair yang disebut dengan air dadih atau whey. Nah, dadih inilah yang akan dipisah dan diproses lagi untuk dijadikan keju melalui proses pematangan, Sob. Nah, berdasarkan tingkat kepadatannya, keju digolongkan menjadi 5 jenis, Sob. Yaitu ada keju yang sangat keras, contohnya keju parmesan. Lalu ada keju yang keras, contohnya keju cheddar, keju Swiss, dan keju Herger. Ada juga keju semi keras, contohnya keju Roquefort. Kemudian ada keju setengah lunak, seperti keju Limburger, dan ada juga keju lunak, seperti contohnya keju Camembert. Nah, itu ya dibalik mekanisme pembuatan keju. Semoga bermanfaat. See you next video, Sob.